Polda Metro. Hari ini adalah agendanya undangan klarifikasi Jaka mengenai dugaan pengeroyokan oleh tiga pelaku. Yang satu berinisial udah disebutkan ya, ini kan kode etik, tapi udah diurus oleh pihak penyidik. Kemudian juga diminta keterangan dari saudara dari adinya Kardin. Sama itu tambahan ketika Kardin menyelamatkan diri yang kemudian diselamatkan oleh kakaknya, itu aja. Jadi klarifikasi. Bang, bentuk penolakannya sendiri seperti apa sih, boleh dijelaskan? Kalau saya dari hanya dengar ya, aku kan nggak ada di lokasi. Ya sebenarnya pengeroyokan itu karena si Jaka itu dia melindungi adiknya ya, yang adiknya bisa menyelamatkan dirinya dari pengejaran tiga orang ini, ya dia menghalangi supaya tidak diambil lah adiknya. Itu aja. Terus kena lah pukulan, tendangan. Pukulan kena tersebut berapa kali dan apa? Bukan. Ya. Udah ada bukti. Tapi yang jelas sudah disampaikan juga hasil visumnya ke pihak penyidik, itu aja ya. Dalam saat ini sedang diproses. Nah, itu aja. Sudah ditemukan mungkin pelakunya atau mungkin atau masih penyelidikan atau seperti apakah statusnya? Masih dalam penyelidikan. Nanti juga ada mungkin tambahan-tambahan lagi, mungkin dari undangan-undangan lagi dari kami, ada tambahan-tambahan lagi yang lain-lainnya, atau tambahannya seperti apa kami sendiri belum tahu pasti. Baru pada saat ini adalah Jaka dan Kardin diminta undangan klarifikasi dugaan pengeroyokan pasalnya 170 itu KUHP. Dengan tuntutan? Ya tuntutannya kalau nggak salah itu 5 atau 6 bulan itu. Pokoknya 5 tahun ke atas lah. Nanti sendiri pengeroyokannya si Jaka itu melihat atau belum? Pelakunya Orangnya pelakunya. Dan salah satu dikenal, tapi yang dua tidak ada. Yang dikenal itu siapa bang? Ya, ada Orang inisial. dekat dari pihak Ya, tapi Inisial orang dekat dekat ya. Betul ya, jadi pokoknya inisialnya Jaka yang tahu persis ya. Cuman kalau pada saat ini kami belum bisa menyebutkan orang-orangnya. Nanti ini kan baru dalam proses. Nanti ada kode etik lah. Nanti kalau udah tuntas penyelidikannya oleh penyidik, maka baru bisa disampaikan. Ya, apakah itu seru dari ibunya sendiri, Mbak Bunga? Yang pelaku tersebut? Suruhan. Belum atau pekerjaannya itu diduga mungkin atau baru diduga, Bang. Ya, dugaannya. tapi yang dugaan ini kan udah diproses di pihak kepolisian, maka kami dengan berat hati belum bisa menyampaikan. Jadi khawatir kalau kami sampaikan mengganggu proses dari penyidik, itu aja. Berapa pertanyaan tadi mungkin bang ketika mendampingi Jaka dari kepolisian? 14 lah ya, belasan. Belasan ada Kemarin kali 4 jam ya. 17. Dari hasil dari pukulan, tendangan, tamparan itu ada efek lagi dari Jaka sendiri. Pada saat ini dia Trauma. pusing kepalanya atau apa gitu. Kalau kalau anak-anak itu kan kadang-kadang susah terbuka ya. Tapi kalau saya ngelihat dari fisik si Jaka sendiri, dia dari usia 5 tahun dia udah atlet, ya kan ya. Jadi ya saya nggak ada inilah ya, tidak terlalu sanksi. Tapi kan tetap aja di sini yang tidak dibenarkan adalah main hukum sendiri, ya kan ya. Bahwa apalagi ini adalah seorang anak yang lagi membela adiknya. Sebenarnya kan dari situ ya. Kalau sejarah dia laki-laki, nah, saya ngajarin ini anak laki-laki. Jadi ya yang penting adiknya selamat. Ya bisa ibaratnya kita bisa berkumpul kembali, menunggu tinggal menunggu proses pendekatan yang lebih baik dari Bunga sebagai seorang ibu ya, bahwa ini kita terbuka. Saya bukan tipikal yang kamu mesti pakai security kemana, ke sekolah segala macam gitu. Anytime bisa seperti coba belajar lagi, melakukan pendekatan yang lebih cerdas. Itu aja ya, bahwa dia milih ibunya, ya ini anak-anaknya, silakan anytime ya, bagaimana anaknya sih, bukannya
Nah, jangan melakukan hal-hal seperti ini lagi. Kasihan si Kardin ya, secara psikis, secara mental. Walaupun alhamdulillah ya di sini kalau dilihat aman. Tapi kalau tetangga sebelah ya kan kayak kemarin ya ada suara ibu tetangga sebelah dia tuh gemeter. Ya, jadi trauma ya. Trauma, benar. jadi hal-hal kayak seperti ini yang saya sebenarnya kita jangan memenangkan ego sendiri, tapi kita coba lihat nih anak-anak kita tuh udah selesai nih, kita ini udah selesai usia sudah pada tua ya, tapi anak-anak kan dia begitu tumbuh kembang. Jadi ini yang saya lebih concern sebenarnya ke sana. Kalau masalah kejadian proses waktu pengambilan paksa ataupun pengeroyokan, saya sih tidak di tempat. Itu semuanya adalah cerita Kardin dan Jaka. Dari Itu aja. informasi kita sendiri ketika ada pengeroyokan tersebut, adakah Jaka untuk membela dirinya atau Berusaha melawan nggak atau gimana? Gini, yang jelas Jaka nggak bisa melawan. Jaka hanya bisa adiknya yang penting selamat, minta perlindungan ke tetangganya. Jadi dia badannya siap dipukul gitu. Yang penting adiknya nggak bisa ditarik kembali. Gitu. Kalau diajak main bola sih silakan. Kalau main bola, kalau berat sih boleh silakan. Ya. Sama satu lagi tambahan bahwa Kardin ini trauma. Kan waktu kejadiannya di kolam renang. Makanya kalau diajak setiap kali ke kolam renang meskipun ayahnya bersama ayahnya dia nggak mau ya. Masih mengalami trauma parno lah itu aja. Jadi sampai saat sekarang ini. Makanya ya gimana? Oke, Kak Ade sempat sudah saatnya atau waktunya untuk bawa Kardin ke psikiater atau psikolog karena untuk menghilangkan rasa trauma. Sebenarnya sih ya itu sudah saya wacanakan, tapi saya sendiri ngelihat alhamdulillah kemarin ngambil raport yang terbaik di sekolah. Ya, jadi ini juga baru saya kasih informasi ya, semoga ibunya dengar gitu ya, bahwa si Kardin kemarin ambil raport dia salah satu terbaik lah. Ya di kelas 4 itu semua kelas 4 dia salah satu terbaik. Nah, jadi dan dia anak yang kuat, ya kuat. Cuman ya itu kemarin aja saya baru tahu dari Mbak di rumah. Pak, terus si Kardin pingin ikut bapak lagi. Saya sebenarnya jadi sedikit terganggu, jadi kemana saya pergi tuh dia tuh mesti ikut gitu. Jadi susah untuk ninggalin. Jadi kemarin si Mbak aja bilang, jadi dengar ada suara ibu sebelah rumah gitu kan ya. Dia juga cuma ayah di mana? Ya, tolong diantarin ke ayah, itu aja. Nah, jadi kalau untuk psikiater nanti saya akan konsultasi ke KPAI ya mungkin ya, karena kemarin kita juga bikin laporan cuma belum diproses saya itu aja. Sama tambah lagi satu lagi, kami kan udah ini konsultasi dengan KPAD Bapak Asep ketika waktu pada saat Kardin ada di rumah diduga pelaku kan. Nah, itu Ibu Retno bidang psikolog itu selalu komunikasi dengan Kardin agar kejiwaannya tidak terganggu. Nah itu makanya selalu biar dia tenang-tenang itu ya. Tapi tetap aja namanya seorang anak shock berat ya, apalagi di dalam rumah itu kan orang-orang yang nggak dikenal. Jadi itu aja tambahan. Kalau untuk niat mungkin kita bersama-sama mau ke KPAI atau ke KPAD. Nah, itu minta. Bang Attila, bagaimana reaksi Bunga sendiri setelah Kardin datang ke sini bersama dengan Jaka? Sampai sekarang saya belum ada komunikasi. Nggak ada info. Mungkin dari anak-anak info juga ke mamanya atau mamanya menginfokan ke anak-anak? Enggak, jadi kebetulan untuk sementara waktu anak-anak nih aku bebaskan dari gadget ya. Dia akan susah karena kemarin banyak tersebar dia punya nomor telepon. Nah, ini buat saya tidak aman ya. Saya karena yang pertama kali saya bilang ya, ngamanin anak saya, jadi kayak nomor saya ganti semua ya, prosedural standar gitu ya, karena ada orang yang bukan keluarga tahu nih nomor anak saya, jadi orang-orang yang jadi itu semua di saya baru palingan tinggal ke Jaka. Kalau Kardin gitu, kalau Jaka masih nomor lama, tapi belum komunikasi sama ibu. Kalau sama saya nggak mau. Keinginan Jaka sendiri itu apa sih, Bang Attila? Keinginan Jaka sendiri dengan ada kejadian ini dan dia harus melakukan juga ke Polda untuk mendatangi officer dan segala macam. Jaka cukup ini sih, kalau menurut aku dia cuma nggak nerima dikeroyok, ya, dan dikeroyok sama orang yang nggak dikenal ya. Pada saat dia ibaratnya ini gue namatin adik gue
gue punya hak. Nah, tapi keluarga semua ibaratnya menyaksikan dia tuh dikeroyok gitu aja. Walaupun ya sebenarnya ya itu kan kejadiannya sangat cepat ya, bukannya berarti bagaimana. Alhamdulillah si Kadin bisa diungsikan ke rumah tetangga dan dilindungi, ya udah Jadi selesai. disclaimer di sini bahwa Jaka ingin meminta keadilan dengan hukum yang berlaku. pengeroyokan Iya, harus karena bagaimanapun juga dia punya hak lah ya. Satu, dia abang ya. Iya. Kedua, dia tuh sangat dia tungguin di depan rumah ini 3 hari loh. Iya. Karena dia sayang itu sama adiknya. tambah sepengetahuan keadilan nggak sih? Enggak. Sudah nungguin adik. Sebenarnya gini, yang saya dari ada satu kekhawatiran. Lah apa itu rumah ibunya, cuman saya punya kekhawatiran satu. Ini anak kan lagi proses sekolah ya. Kalau ini anak kemarin sempat 1,5 tahun nggak sekolah, nah sekarang sekolah. Ini kalau bisa diambil lagi, lu mau masukin sekolahnya ke bagaimana? Apakah tetap di Jakarta? Aku nggak yakin. Takutnya tuh kita ini punya pikiran nih ya, jangan ada dibawa nih keluar kota atau kemana. Makanya si abang dia stay di situ, hanya memonitor. Ya, kalau bicara misalnya sih, oh nggak ada soal khawatir akan dibersihkan. Ternyata Allah memberikan hal yang berbeda ya. Tadi malah melarikan diri. Karena Nggak selama Kak Jaka melakukan itu, apakah sepengetahuan keadilan nggak sih? oh tidak. Selama 3 hari berturut-turut. Ya. Izinnya apa? Bila Ya. apa? Ayah, aku nggak mau pulang. Ya karena si Kadin kan komunikasi. Aku nggak mau jauh-jauh, kakak mesti dekat. Ya, tadi saya juga, tapi nggak bisa, saya ada kerjaan ya kan ya. Tapi nggak apa-apa, ada Bang Jaka. Itu pun rumah mami kamu juga. Cuman kan teriakan anak beda. Karena dia ngeliat dari dalam, kita lihat dari luar. Dari dalam kan dia melihat sesuatu yang mencekam ya. Adanya banyak orang dewasa yang dia nggak kenal, aktivitas yang dia juga nggak mengerti ya kan ya. Itu buat anak 10 tahun ya, tapi kan memang Kadin tinggi 153 gitu. Nanti anak 10 tahun gitu. Dia ngeliat itu kan nggak nyaman. Di situ dia melihat momen dia menyelamatkan dirinya. Ya dia komunikasi sama abangnya ya. Dia komunikasi sama abangnya. Sekarang tinggal berdua ini sama Mas Jaka di Bogor atau gimana? Sama Katila. Sama Katila. Nah, dan selama tinggal sama Katila sendiri, apa yang bisa dilihat dari tumbuh-kembangnya? Ada terganggu atau? Enggak sih, ya alhamdulillah anak-anak ini aku cukup bangga sama mereka ya, cukup bangga ya. Ibadah si Kadin sudah punya teman-teman lagi ya, dari 1,5 tahun dia dari masa pandemi mungkin semua mengalami ya, anak-anak tidak sekolah setahun ya kan ya. Nah, cuman kalau si Kadin berlanjut nggak sekolahnya. Anak sekolahnya karena memang ditahan sama mamanya. Ya waktu Salah satunya itu. ya kejadian dulu kan kita mungkin pernah dengar juga cerita bahwa mereka berdua dikurung sama 6 bulan ya, yang dimana orang-orang sudah mulai sekolah mereka tidak. Makanya sampai November 2022 ya, 2021 mereka kabur. Tapi sempat nggak sih bertanya sama sang mantan gitu, apa sih maksud dan tujuannya ini kan dari Jawab. secara langsung ngomong gitu atau via telepon? Oh enggak, saya tuh via media, ya kan ya, sama via WA. Kalau WA nggak pernah dibalas. Semenjak kita divorce, dia nggak pernah membalas di respon. Ya dimana kalau dia respon, silakan suruh buka WA-nya. Apa itu isinya? Saya nggak pernah mencaci, saya nggak pernah memaki. Saya hanya mensupport bagaimana seorang ibu sama anak. Tuh, jalan sama anak-anak, tuh sini kangen, ini kamu gimana sih? Bagaimanapun juga anak-anak berbeda dari ibunya. Tapi yang kembali, anak-anak ini kan ibaratnya sekali, 2 kali juga. Mereka jangan kita yang bikin diri kita tuh dingin gitu, apatis. Anak-anak juga, oh ya udah, jangan seperti ini, berbulan-bulan tidak ada gerakan, nggak ada kabar, tiba-tiba ceder. Nah kayak gini kan kasihan, maksud hubungan kalian yang kasihan gitu. Kalau saya pengen-pengen aja, karena saya membangun hidup saya sendiri nih sama anak-anak. Saya sudah nggak punya satu kewajiban mengurusin dia sama anak-anak. Itu urusan kamu sama anak-anak, bagaimana menjaganya. Itu aja, ibaratnya advice dari saya, bagaimana cari trik, ya kan? Cari sesuatu yang pendekatannya lebih baik, lebih bijak antara dia sama anak-anak, ya kan? Kalau saya, alhamdulillah sekarang ya, kita bertiga, Jadi makin dekat ya, makin jadi. ya
waktu demi waktu membuat kami punya bonding antara bapak dan anak yang makin kuat, ya kan? Sebenarnya ya sama aja lah, yang normal aja sebenarnya ya. Perubahan ini setelah kalian divorce atau berpisah, atau memang sudah ada gelagatnya perubahan si mantan ini dengan kelakuan terhadap orang? Wah, kalau ini sih kayaknya enggak. Ya, Historisnya gitu. ya sebenarnya sih ya inilah hal yang berbeda. Kemarin kan saya kan berapa 16 tahun menikah ya, maksudnya tidak pernah melihat seperti itu, ya kan. Tiba perubahan itu, ya saya nggak tahu kenapa. Kalau saya cuma bilang, selalu bilang ya, coba lihat lingkungan kamu tuh siapa sih, ya. Karena yang kita itu tidak bisa menyalahkan orang lain, kita harus menyalahkan diri kita di mana kita berdiri dan kita tidak bijak. Aja. Ya kan, kita tuh tidak bisa bijak di mana kita berdiri, seperti gitu. Ibaratnya, lu lingkungan kamu ini siapa? Jadi bahwa ada perubahan seperti ini, pertemanannya siapa? Berarti ada orang ketiga yang saya mempengaruhi itu? mungkin aja, ya pasti karena gini. Kalau enggak ya berarti si cerdas itu kan kita mudah aja ya, kita mudah aja ya. Sempat bertanya nggak sama anak-anak lebih nyaman tinggal sama Saya nggak pernah begitu. Kalau saya sampai saat ini ya sampai saat ini saya juga pernah menyampaikan ke anak-anak ya atau mami nggak pernah. Dan untuk proses hukum ini selanjutnya apalagi langkahnya? Ada agenda selanjutnya mungkin. Kita menunggu aja ya proses ini berjalan. Menunggu nanti kemungkinan ada saksi-saksi tambahan yang akan dipanggil untuk menguatkan laporan dari saudara Jaka atas proyekan itu. Nah itu aja. Nah, nanti kalau udah selesai baru kemudian selanjutnya ya udah para pelaku kalau udah bukti-buktinya kuat. Kalau yang di Polres Bogor mungkin gimana? Kalau di Polres Bogor kemarin ada kelanjutan ya, karena kan TKP-nya di Bogor. Di Bogor, kolam renang Adiar Tirta, Splash, Kabupaten Bogor. Nah itu prosesnya jelas, kronologisnya disampaikannya juga oleh Kardin sendiri dan juga bibinya, ART-nya. Nah, itu sudah disampaikan juga dan juga proses disampaikan juga diminta keterangan Pak Atilanya juga dimintakan keterangan. Nanti juga ada proses selanjutnya terutama saksi-saksi tambahan. The last question nih, Bang Tila, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk pelaku yang sudah mengeroyok anaknya gitu, apa sih yang lucu? Wah, maksudnya pertama nih bukan sama pelaku, sama siapa aja. Janganlah kita bertindak tanpa tidak mengetahui ujung pangkal. Kalau itu pun tetap ada satu tindakan, berarti di situ ada rasanya Betul. ada apakah ini ada suruhan atau ini apa gitu ya kan ya. Jadi kalian akan bertanggung jawab atas perbuatan ya terhadap anak saya. Jadi sebenarnya ya akuin sebelum proses ini berjalan panjang gitu ya. Jadi Jaka kan tambahan, Jaka kan ingin menuntut keadilan. Ini kan negara hukum, siapapun nggak ada yang kebal hukum kan. Apalagi kalau mengaku-ngaku segala-galanya kan. Nah ini kita mau memproses membuktikan bahwa ini negara hukum, jadi tidak ada kebal hukum. Nah, makanya yang diduga para pelakunya ini 3 orang sudah disampaikan ke penyidik. Disclaimer dong, akuin sebelum proses selanjutnya, maksudnya bisa ada kata damai dengan hal ini ketika sebelum proses selanjutnya akan berlanjut, terus bisa damai atau akan itu terus dikawal sampai itu tetap proses itu tetap harus berjalan, ya, tetap harus berjalan. Kenapa? Karena tidak bisa. Kalau mohon maaf nih, saya juga banyak hal-hal di media di pemberitaan orang melakukan sesuatu yang mau itu urusannya perkelahian, hinaan, ya kebencian segala macam. Sekarang dia berteriak, besoknya minta maaf. Sekarang dia berteriak, besok minta maaf. Maksudnya gini, kita jangan membangun negeri yang nggak sehat. Gitu. Jadi saya keras di situ, gitu ya. Jadi kalau saya ibarat tetap hukum itu mesti berjalan.
bicara nanti mau damai mau bagaimana, tunjukkan aja gitu ya, tunjukkan aja, karena saya yakin hukum akan berjalan dengan baik pada saat kita mengikuti semua proses dan prosedur, saling menghargai aja sih sebenarnya ya. Jadi kepada para pelaku ya sebenarnya kita akan menjalankan proses hukum. Betul. Kan ini tadi ada pertanyaan, apakah Kardin itu nyaman tinggal sama ini kan ayahnya? Yang jelas memang kalau tinggal sama ayahnya nyaman sebagai bukti gitu. Meskipun Kardin diambil paksa, dibawa lagi ke ibunya gitu ya, BS. Kardin itu melarikan diri, artinya bahwa Kardin ini melarikan diri bahwa Kardin itu tidak nyaman tinggal di situ. Nah, nyamannya tetap pada ayahnya, makanya dia tetap ayahnya. Dia kemana-mana sekarang, kalau nggak ada ayahnya dia trauma. Kalau tidak ada ayahnya, maaf. Makanya di sini juga mohon kepada KPAI mungkin melihat atau kepada KPAD yang udah pernah membantu gitu, agar membantu psikologisnya Kardin. Itu harapan dari kami, permohonan dari kami, agar Kardin nggak punya rasa ketakutan terus-menerus. Kasihan karena kan umur 10 tahun meskipun postur tubuhnya 150 tinggal, tapi tetap aja ininya anak-anak.